Bagaimana tentang amalan ayat kursi yang dibaca sesudah solat? Hadisnya jelas. Membaca ayat kursi setelah selesai solat. Nabi SAW mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, ada itu. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi fi aqbas salawatil mafruḍah, atau kama qala, siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai solat, la yamna'ahu ad-dukhulul jannah, tidak ada yang melarangnya masuk surga kecuali setelah ia mati. Jadi setelah selesai solat bagus kita membaca ayat kursi. Ayat kursi itu dalam Al-Quran, di kursi tidak ada. Jangan cari pula di kursi lagi, tak ada dia. Namanya saja ayat kursi. Apakah orang yang salat di teras masjid terputus safnya karena terhalang tembok? Ya, dalam mazhab Syafi'i mesti harus disyaratkan ada pintu yang terbuka. Tapi kalau tertutup semuanya seperti ini, Imam Bajuri sudah menjelaskan dalam hasyiahnya, maka dianggap tidak sah daripada salatnya. Begitu juga dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh tertutup pintu semuanya. Syaratnya kalau pertama terdengar suara si imam atau si mubalik. Yang kedua bahawa dia bisa memandang saf yang di depannya. Tapi kalau tertutup semuanya, suara tidak ada, kemudian saf yang di depannya pun tak bisa dia tengok, maka tidak sahlah mengikut kepada imam itu. Cuman yang secara pasti saf itu terputus dengan dua asbab. Pertama, asbabu bin nahar, sungai. Ini orang salat, kemudian jalan tu sungai. Orang yang di seberang sungai tak boleh mengikuti salat orang yang di sini. Itu dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan. Kenapa caranya beko kalau nyo mengisi saf yang di depan kau kalau kosong beranang ya? Tak mungkin lah. Yang kedua bisabab tarik, dengan sebab jalan. Itu dalam Ghayatul Bayan Syarah Zubat Ibn Ruslan. Apakah hukum menjalankan kota infak ketika khatib sudah naik mimbar bahkan sudah berkhutbah Jumat? Tidak ada masalahnya selagi tidak begitu banyak tala'ub. Tala'ub dalam Jumat hukumnya makruh. Apa tala'ub? Contoh tala'ub seperti kemarin. Ni tala'ub. Khatib sedang berkhutbah, kata ikut lah. Halun je lah dah, ulang alik. Halun lah, ulang lah. Khutbah. Atau tala'ub, memainkan pena. Ada pena, kita mainkan pena. Orang sedang berkhutbah, hukumnya makruh. Tapi kalau sudah mubalaghah, kata ulama, kalau sudah terlampau sering, maka bisa kepada hukumnya haram. Jadi kota infak tadi, lewat kota infak, jadi kuncang-kuncang pula lu, geko-geko pula lu. Karena begini dia, kita berfikir, kita mengaji harus ada juga mengkaji tentang salahul mursalahnya, salahul mafsadahnya. Kalau seandainya sebelum khutbah, sebelum khatib naik mimbar, kita jalankan kotak tadi, kotak ni tak banyak isinya. Karena orang belum pada semua naik. Belum semua orang yang masuk ke dalam masjid. Belum semua orang duduk di dalam masjid. Kalau lebih dahulu kita jalankan kotak. Jadi biarlah agak penuh sikit, jalankan kotak. Jalankan, datang, jawab lagi. Jangan berbicara pula antara kita dengan kita. Engkau isi berapa tadi? 10,000. Ada 5,000 je lah ni. Ika, lah dah piti engkau. Tak pinjam piti engkau. Aku pakai ladang aja kan. Jangan sampai kepada hal yang seperti itu. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurhum wafiqna wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.